Nah, kita lanjutkan teman-teman. Maaf kalau kepotong. Nah, jadi kalau seandainya misalnya kan aku bilang tadi apakah kondisi yang lebih tinggi itu lebih baik gitu kan. Nah, dalam hal ini kalau kita giring rasio ini tuh kita lebih melihat kondisi yang lebih baik itu lebih rendah. Kenapa? Karena eh, kalau di sini itu kan kalau kita lihat nih, kalau debt itu lebih tinggi gitu, karena kan total debt dibagi total equity. Nah, berarti kalau misalnya hasilnya lebih besar, berarti kan lebih mayoritas dibiayain oleh debt, seperti itu kan. Nah, jadi kalau misalnya debt ini tuh kita lihat kan ada resiko-resikonya gitu ya. Nah, berarti kan gitu, kalau misalnya si BUMN melakukan leverage gitu, mau melakukan utang, nah di situ kan kita harus melihat gitu kan, melihat dari kondisi giring rasionya ini tuh si BUMN-nya itu udah banyak belum utangnya gitu. Jadi kan kalau misalnya dia mau minjem lagi ataupun mau memutuskan untuk memperpanjang kreditnya, nah di situ kan dia akan lebih berisiko. Nah, misalnya kayak BUMN ini punya giring rasio yang pertama 0,83. Nah, dia mau melakukan leverage ataupun melakukan peminjaman lagi gitu kan. Nah, otomatis dalam hal ini dia kan perusahaan ataupun yang mau melihat ini tuh kayak kasih lagi nggak nih utangnya gitu kan. Nanti kalau aku kasih kemungkinan nanti dia nggak bisa bayar seperti itu, karena kan kalau debt ini lebih berisiko gitu. Nah, makanya kalau kondisi giring rasio ini tuh lebih zona amannya itu lebih rendah, lebih bagus. Nah, makanya dalam hal ini gitu kan, berdasarkan datanya ini tuh gambarnya ini kan giring rasio yang di uh, Adikarya itu lebih aman. Di sini 1,64 itu dia zonanya hijau dibandingkan di waskita di zonanya kuning. Seperti itu teman-teman. Nah, makanya oleh karena itu kalau disuruh apa yang kamu pilih, kita akan memilih si apa namanya Adikarya dibandingkan dengan waskita gitu teman-teman. Baru ada terkait kita ngebandingkan debt service coverage ratio. Nah, dari sini kan udah kelihatan nih debt service. Nah, otomatis kita akan membahas tentang kemampuan dari perusahaan untuk membayar semua kewajiban utangnya gitu, untuk membayar kewajiban utangnya. Nah, jadi kalau dalam hal ini tuh dia mau mengukur gitu kan, arus kas yang dimiliki oleh BUMN itu mampu nggak sih mengcover utangnya nanti. Nah, makanya kan di sini ada pakai EBITDA yang kita pakai. Jadi kan EBITDA ini kayak hasil dari pendapatan gitu, ataupun bisa kita bilang kayak pendapatan operasional perusahaan gitu kan. Nah, jadi dari EBITDA ini tuh mampu nggak sih BUMN itu mengcover baik itu pokok utangnya ataupun bunga utangnya, seperti itu. Nah, dalam hal ini, kalau kondisi mana yang lebih bagus? Nah, kondisi yang bagus itu kalau hasilnya lebih besar gitu. Misalkan kita ada dua membandingkan, nah hasil yang lebih besar itu lebih bagus gitu dibandingkan yang lain. Karena EBITDA ini kan lebih mencerminkan apa namanya ya, suatu hal yang apa ya, yang lebih bagus itu kalau dia overstate. Sedangkan kalau utang itu kan lebih bagus terkait lebih understated gitu, karena biasa seperti itu. Karena kita pengen pendapatan ataupun apa namanya, ya pendapatan atau revenue kita tuh tinggi, tapi utang kita tuh rendah atau beban kita tuh rendah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau di sini itu kita bisa lihat teman-teman, secara secara apa namanya ya, secara grafik gitu kan, baik dari tahun 2015 sampai tahun 2018, posisi DSCR-nya waskita tuh lebih tinggi dibandingkan ADI. Namun di tahun 2019 posisi ADI itu lebih tinggi di sini ini. Di waskita 1, di ADI 2,43. Nah,
kalau secara ini kan kalau kita lihat ini kan emang ya waskita itu selalu di atas dari ADI. Nah, namun di sini kita bisa lihat bahwa grafik yang ditimbulkan ya atau yang digambarkan dari waskita itu grafiknya menurun gitu. Nah, jadi bisa aja nanti kita forecast ke depan gitu, forecast ke depan. Nah, apakah nanti DSCR-nya si waskita tahun 2020 ini akankah menurun lagi atau enggak gitu. Nah, karena dia trennya selalu menurun seperti itu teman-teman. Nah, makanya oleh karena itu kalau dari kami gitu kan pembahasan kelompok kami kemarin kami tetap lebih memilih si Hadi. Kenapa? Karena di sini dia relatif zonanya itu lebih aman gitu, lebih apa ya? Lebih berfluktuasinya tidak terlalu gimana-gimana gitu. Jadi ada naik, ada turun. Nah, naik dan turunnya itu nggak terlalu signifikan. Nah, tapi kan kalau teman-teman lihat nih kayak dari sini tuh dari 2015 dari 4,48 sampai nanti dia di start akhirnya cuma 1. Berarti kan ada gap yang lumayan jauh gitu. Sedangkan kalau dari Adi dia tuh dari 2,9 start akhirnya 2,43. Jadi start awal sama start akhir darinya itu nggak terlalu condong perubahannya. Sedangkan kalau awas kita start awalnya bagus banget nih 4,48 tapi start akhirnya zong gitu. Which is ini kan lebih kayak menggambarkan harus ada apa ya? Kita ada red flag-nya di sini. Ini kok bisa jatuh banget ya gitu. Kenapa setiap tahunnya DSCR-nya selalu menurun seperti itu. Nah, kalau oleh karena itu kami lebih pilih ke si Adi gitu. Nah, ini sebenarnya lebih karena kita cuma membandingkan di sini itu kita nggak tahu detail yang lain-lainnya gitu. Pendapatnya ada nggak perbandingan pendapatnya seperti apa gitu kan. Karena dia based on cuman dari sini aja hasilnya, kita bakal pilih kalau dari saya gitu kan lebih pilih Adi ketimbang waskita gitu. Nah, yang terakhir terkait interest coverage ratio. Nah, ini sama gitu kan konsepnya interest coverage ratio. Berarti kemampuan gitu kan cover itu menutupin gitu. Jadi interest coverage ratio atau ICR ini tuh ya rasio gitu kan untuk mengukur ataupun menentukan seberapa baik perusahaan dalam membayar bunga atas utangnya. Jadi ya sama gitu. Bisa nggak sih EBIT kita ini mengcover si interest expense-nya gitu kan. Karena interest expense ini kan adalah bunga karena kita melakukan pinjaman gitu. Nah, which is lebih bagus mana nih kondisinya gitu kan. Kondisi interest coverage ratio yang baik itu bagaimana? Nah, itu yang lebih baik adalah ketika interest coverage ratio-nya tinggi gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kan, nah di sini tuh baik waskita kalau di tahun khusus tahun 2019 kita bakal pilih si Adi gitu. Tapi balik lagi nih teman-teman, kalau kita lihat di sini kan baik waskita maupun Adi itu relatif berfluktuasi, nggak terlalu berbanding terbalik terlalu jauh-jauh banget perbandingannya. Nah, tapi kita lihat di sini itu kalau dari tahun 2015 kita akan pilih Adi dan di tahun 2019 kita pilih Adi. Nah, khusus tahun 2016 sampai tahun 2018 kita pilih si waskita. Nah, tapi harus teman-teman perhatikan kalau di tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi perubahan yang cukup signifikan gitu. Jadi kalau dari sini itu ada perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Ada selisih dari 4,12 kita kurangin ke 1,97 itu ada perbedaan 2,15. Nah, itu kan secara range atau persentase itu udah tinggi ya, teman-teman. Sedangkan kalau di sini itu nah cuma 1,17. Jadi ibaratnya kalau disuruh milih gitu kan karena kita udah belajar analis gitu kan harus kita wanti-wanti juga kenapa sih tahun 2018 ke tahun 2019 di kita ini tuh langsung turun banget gitu. Nah, ini juga ada apa ya zona kita perlu wanti-wanti gitu. Nah, tapi secara rata-rata dari tahun mas kita tetap juga lebih bagus adikarya dibandingkan mas kita. Nah, kalau disuruh pilih gimana? Kita pilih kalau dari saya pilih Adi. Nah,
Kalau secara 2019 seperti itu. Kalau secara 2019 kita bakal pilih ADI semuanya karena lebih bagus kondisi ADI. Nah, tapi kalau secara 2018 kita bisa berubah-ubah gitu kan, tergantung ininya gitu kan, host kita interest coverage ratio-nya bagus gitu dibandingkan ADI di tahun 2018. Nah, ini juga host kita lebih bagus, kan, tapi di sini lebih bagus si Adi gitu. Tapi khusus tahun 2019 kalau disuruh pilih, kita akan pilih si si Adi dibandingkan waskita gitu ya. Tapi kan namanya proyek BUMN itu kan nggak secara nggak kerjanya 1 hari ya, atau maaf 1 tahun. Nah, makanya kita lebih misalnya based on-nya 2019 udah bagus gitu kan, kita forecast-nya ke tahun-tahun berikutnya ya semoga pasti bagus. Nah, mungkin itu aja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya kalau jika ada yang tanya, boleh. Terima kasih teman-teman.